Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dari kelompok satu praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan Lamsel nomor satu bab perulangan, yaitu di mana kita disuruh membuat sebuah program faktorial, dan juga kita disuruh untuk membuat sebuah program yang bisa menentukan permutasi dan kombinasi dari suatu faktorial. Nah, baiklah. Mulai dari baris pertama itu include IOStream, yang dimana include IOStream ini berfungsi supaya kita bisa membuka library dari IOStream ini, IOStream tersebut, library dari IOStream. Dan sebenarnya include IOStream ini bisa digunakan, istilahnya tuh untuk program yang lain ya. Tapi juga kita bisa menggunakan include math atau include Yomanip dan sebagainya. Tapi di sini kita lebih menggunakan include IOStream. Nah, yang kedua itu using namespace std. Using namespace std ini berfungsi sebagai istilahnya itu mempermudah kita dalam pemrograman. Karena ketika kita tidak menggunakan std, kita harus menambahkan std di setiap i- integernya. Di sini ini si out si in kita harus menambahkan std gitu. Jadi ketika kita menggunakan using namespace std, kita hanya perlu menambahkan std satu saja di nomor dua ini, dan tidak perlu menambahkan std lainnya di di program-program lainnya. Integer main itu untuk memulainya. Nah, di sini eh integernya itu adalah variabel, yang dimana variabel n dan r. Di nomor 6 itu unsigned long and long. Nah, karena apa sih unsigned long and long ini? Nah, unsigned long itu berfungsi sebagai supaya kita nantinya bisa menghasilkan nilai yang lebih besar. Karena kenapa? Karena faktor itu adalah suatu apa ya, suatu apa ya nyebutnya, Eh, sua- suatu bilangan yang bisa yang mudah untuk membesar gitu. Jadi menggunakan long ini supaya kita bisa menyimpan angka yang besar. Kalau misal kita menginput 10 faktorial, nah itu juga bisa kemungkinan besar itu untuk angka-angkanya. Dan lanjut dengan fak n itu adalah faktorial n sama dengan sama dengan satu, dan fak r ini adalah faktorial r sama dengan satu, dan fak r underscore in ini adalah r dikurang n faktorial. Jadi semisal nih r-nya itu adalah 2 dan n-nya adalah satu, berarti 2 dikurang satu faktorial. Jadi hasilnya itu satu faktorial. Nah, untuk dan yang nomor 5 sampai ke 10 ini adalah mendeklarasikan variabelnya, yang dimana kita akan see out input n, dimana nanti akan menampilkan input n, dan juga start. Kita juga nanti ketika sudah menginput n, kita bakal menginput r. Nah, tapi di sini ketika kita menggunakan if, nah if ini berfungsi sebagai kalau semisal nih R itu lebih besar dari N, maka kita disuruh menginputkan ulang R tersebut karena R tidak boleh lebih besar dari N. Jadi kalau semisal R lebih besar dari N, maka kita bakal disuruh untuk input ulang variabel R. For in itu adalah rumus dari faktorial N. Yang nomor 15 adalah 15 dan 16 itu untuk faktorial N. Nomor 17 dan 18 itu untuk faktorial R. Nomor 19 dan 20 itu untuk faktorial eh R dikurang N faktorial gitu. Nah, untuk di nomor 21 ini, nah, untuk di nomor 21 ini kita bakal eh, menentukan kombinasi dari faktorial. Jadi integer combine atau kombinasi sama dengan faktorial N per faktorial R
per faktorial R dikurang N faktorial. Assignment in permutasi ini untuk menghitung permutasinya dari yaitu permutasi sama dengan faktorial N dikurang R dikurang N faktorial. Jadi nanti eh, programnya itu bakal ngehasil ngehasilin N ngasil bakal ngeluarin n faktorial. Dan ketika semuanya sudah dimasukin, programnya bakal memproses dan setelah memproses maka akan menghasilkan permutasi dan kombinasi. Jadi si O-nya adalah permutasi adalah sekian 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 dan juga di nomor 26 itu kombinasi adalah sekian 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 sekian. Nah, nanti ketika kita sudah apa ya? Sudah mendapatkan hasil dari permutasi dan kombinasi tersebut, si programnya ini bakal memproses lagi nih. Nah, di mana kita juga disuruh bakal masukin variabel Z. Apa sih fungsi variabel Z ini? Variabel Z ini berfungsi untuk membentuk Pascal atau segitiga Pascal. Nah, nanti dari di program ini adalah rumus-rumusannya yang dimana for in, eh, ini sama kayak yang di atas tadi itu untuk menghitung faktorial n, ini sama untuk menghitung faktorial n, ini faktorial r, dan ini juga untuk fak, eh, r dikurang n faktorial. Nah, nanti si program ini ketika sudah eh, nanti bakal memproses lagi nih. Nah, bakal diproses, kemudian ngasilin hmm, baris ke bla 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 dan merupakan koefisien dari A plus B. Mungkin langsung saja supaya bisa istilahnya tuh lebih rincinya. Eh, salah. Nah, langsung saja. Nah, dan misal nih input N kalau N-nya adalah 3. Nah, kan di sebelumnya itu R tidak boleh lebih besar dari N. Nah, semisal nih kita buat R-nya lebih besar dari N. 6. Tuh, nanti bakal muncul R tidak boleh lebih besar dari N. Jadi, kita disuruh ngulangin input R. Kita benerin. Tuh, berarti N faktorial dan R faktorial permutasinya adalah 6 dan kombinasinya adalah 3. Input Z kita masukin berapa ya? Misal 3. Tuh, nanti bakal muncul tuh segitiga Pascal. Jadi baris keempat merupakan koefisien dari A plus B bangga 3. Itu mungkin itu aja sekian. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.